Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Pak. Iya, Pak. oke. Jadi maaf ya yang semestinya ini masih luring, tapi kita lakukan secara daring karena mengingat beberapa hal terkait dengan fasilitas yang ada di kampus, yaitu jaringan tidak stabil, kemudian listrik juga tidak stabil, jadi terganggu AC dan jaringan. Maka kita masih laksanakan dalam bentuk daring ya. Baik kawan-kawan sekalian, untuk hari ini saya ingin menginformasikan bahwa yang pertama kami turut berduka cita ya atas meninggalnya rekan rekan kita Pak Yuni atau Pak Taufik ya, yang kita tidak sangka-sangka tiba-tiba beliau meninggalkan kita. Kemudian yang kedua, di ada juga berita yang kurang bagus, yaitu yang berkaitan dengan eh, dosen kita, ya, dosen kita Pak Ahmad Muradi yang ada kena sedikit penyakit yang berkaitan dengan ada penggumpalan darah di otaknya, ya, sehingga tentu terhambat kaitannya dengan pelaksanaan mata kuliah landasan pendidikan Islam. Nah, jadi dua hal itu yang perlu saya konfirmasi bahwa insya Allah untuk mata kuliah Pak Murodi, saya kira beliau sudah pernah memberikan tugas untuk setiap kelompok, jadi tetap jalan saja, nanti saya yang pantau. Dan mungkin ada komentar-komentar juga terkait dengan apa yang didiskusikan oleh teman-teman, khususnya untuk mata kuliah landasan pendidikan Islam. Namun saya ingin tanyakan dulu bahwa beliau sudah berapa kali masuk dan makalah sudah berapa yang dipresentasikan. Coba ketua kelas memberikan komentar dulu mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Murodi. Ya Pak, sebelumnya suara saya masuk nggak Pak? Ya, gimana? Ya, jadi kalau untuk Pak Muradi itu saya pikir eh, izin dulu nggak masuk karena kan di jadwal yang diberikan oleh Bu Biah itu Pak Muradi ditiadakan gitu karena sakit. Kalau misal ataupun untuk tentang pelajaran Pak Muradi, ini udah pertemuan mau ke Ketujuh. 6 ya. Oh, mau ke Kem- enam. Ya. Kalau sekarang ini ke 6 ya ya ya. Iya. Adapun petugas kelompok untuk presentasi Pak Murodi ya, landasan pendidikan Islam itu kelompok saya sendiri. Iya. Sebentar bisa. Jam berapa sebentar itu? Jam jam 2 ya? Jam 2 atau jam 4? Sebetulnya Pak Murodi itu jam terakhir Pak setelah Pak Samsudin. Oh, jam 4 ya. Ya, Mm-mm. itulah. Jadi nanti saya bisa wiri ya, wiri-wiri ke sana kemari. Dan ini kan daring ya, Oh, yang penting mm. Bapak Ibu mempresentasikan makalahnya, nanti kalau ada hal-hal yang krusial itu kita bisa diskusikan bersama ya. Jadi Siap. tidak mengganggu kegiatan rutinitas beliau. Jadi kita sama-sama menangani karena saya pikir teman-teman juga banyak yang memang ahlinya di bidang pendidikan Islam ya, atau landasan pendidikan Islam. Oke, jadi insya Allah jam 4 saya coba nanti menemani
teman-teman kaitannya dengan tugas Pak Muradi. Oke ya. Kemudian yang kedua, karena saya ini sebenarnya banyak bertugas sebagai membantu dosen-dosen. Kalau tugas pokok saya kan cuma sebenarnya 2 kelas, tapi nanti jadinya ini 5 kelas untuk sementara. Mudah-mudahan kita doakan Pak Muradi cepat sehat kembali dan bisa beraktivitas. Oke, jadi sama dengan biasa, yang pertama kita diskusi dulu tentang topik mengenai masalah penelitian. Kemudian yang kedua disambung dengan setengah waktu atau berapa yang berkaitan dengan TIK. Yang penting makalah kawan-kawan itu sudah siap semua, ya. Oke, baik. Saya kira itu sebagai pengantar. Kemudian mari kita masuk kepada masalah yang berkaitan dengan metode penelitian. Dan yang bertugas hari ini siapa, Bapak Ibu? Pak Hayat dan kawan-kawan. Oh, Pak Ayat sudah siap. Insya Allah siap, Pak. Ya, oke. Nanti kita laksanakan dulu kewajibannya, kemudian nanti embel-embelnya berkaitan dengan tugas akhir proposal kita pantau lagi kembali, ya, supaya kita tidak terlena habis waktu. Kemudian proposal belum mantap, karena kita harapkan bahwa proposal ini sudah bisa menjadi cikal bakal tesis Bapak Ibu ke depan, ya. Jadi itu yang kita harapkan. Yang penting kriteria judul TP sudah terpenuhi, desain penelitiannya sudah on the track. Saya kira tinggal kita memperkuat di bab 2-nya saja, yaitu yang berkaitan dengan kajian teoritiknya, karena itu yang memang yang agak riskan. Kalau yang lain kan tinggal bisa kita contoh-contoh, ya. Banyak contoh mengenai masalah desain metode penelitian. Kemudian yang kedua tentang bagaimana membuat latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah. Jadi saya kira itu tidak terlalu sulit. Yang penting Bapak Ibu mau selalu membaca contoh-contoh yang ada. Oke, baik, saya persilakan kepada kelompok untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak dosen. Mohon izin share screen slide PowerPoint dari kami. Ya, sudah muncul. Identifikasi masalah penelitian. Oke. Baik, Pak Sada, kita bisa mulai, Pak. Oke, baik. Sudah kedengaran belum Pak suara saya, Pak? Sudah. Dengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya war rasul la nabiyya ba'da. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Muhammad Fahri Yasin MPD serta Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini kami ingin menyampaikan identifikasi masalah penelitian, yang mana pada dalam sebuah penelitian, masalah merupakan sesuatu yang penting dikarenakan penelitian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya masalah, bahkan menjadi sentral dari seluruh tahapan penelitian, seperti latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian teori, penyusunan instrumen penelitian, kesimpulan, saran, dan sebagainya. Semuanya akan bermuara dari permasalahan yang telah terlebih dahulu dirumuskan. Dalam pengertian umum, masalah penelitian adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian.
Secara lebih spesifik, masalah penelitian merupakan pertanyaan yang menanyakan hubungan antar variabel penelitian. Pengertian lain menunjukkan bahwa masalah merupakan kesenjangan Dassolon dengan Dasein. Masalah juga dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara teori dan praktik. Menurut Lincoln dan Kuba, masalah penelitian adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Baik, Bapak Ibu, untuk sebelum melakukan penelitian, memang kita sangat dianjurkan untuk bingung atau untuk mencari masalah atau menemukan masalah. Kita tidak akan bisa atau dapat melakukan penelitian jika memang tidak ada masalah yang akan kita teliti. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, mungkin diperlukannya kita untuk mencari masalah atau membuat masalah. Mungkin itu untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Pak Sanusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen pengampu dan juga yang terhormat dan juga bapak-bapak serta ibu-ibu rekan-rekan teman kuliah S2 di UIA. Kami langsung akan membacakan tentang masalah materi tersebut, yaitu berawal dari identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mendeteksi permasalahan-permasalahan sosial yang diamati. Dari sanalah peneliti dapat mengambil langkah-langkah untuk mengetahui lebih lanjut. Bisa melakukan dengan observasi, membaca literatur, atau survei awal. Secara umum, identifikasi ini merupakan masalah dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah sebenarnya yang ada dan membuat permasalahan dan juga dapat agar masalah tersebut dapat diukur dan teruji. Menurut Amin Silalahi, identifikasi masalah diartikan sebagai upaya untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang dianggap bisa ditemukan jawabannya melalui sebuah penelitian yang dilakukan secara ilmiah. Adapun cara-cara membuat identifikasi masalah, dalam membuat satu permasalahan, identifikasi masalah yang dibuat harus fokus pada masalah, namun harus tetap memikirkan berbagai macam kendala yang mungkin ditemui dalam mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Ada 5 cara untuk membuat identifikasi masalah yang harus kita lakukan. Sini saya bacakan. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah secara umum. Dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan umum atau secara luas mengenai permasalahan-permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Pertanyaan secara umum ini nantinya dapat dipersempit lagi untuk mendapatkan jawaban yang lebih fokus dan tidak terlalu luas atau dari masalah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk membantu menggali masalah lebih mendalam lagi. Cara yang kedua, memahami sifat masalah secara mendalam. Cara yang ketiga, mengumpulkan literatur dan memahami masalah. Cara yang keempat, mengembangkan ide-ide, ya. Dan yang kelima adalah menyusun ulang masalah penelitian. Identifikasi masalah yang dibuat harus fokus pada masalah namun juga tetap harus memiliki beberapa kendala yang mungkin ditemui dalam mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu Zahra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tentang langkah-langkah. Mohon di ini dulu Pak Ayat. Langkah-langkah ya. Ya, langkah-langkah. Terus, Pak. Ya, ini dia. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat identifikasi masalah.
Adapun prosedur yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk melakukan identifikasi suatu masalah yaitu diawali dengan memahami teori, fakta, serta ide yang diangkat dalam bidang yang telah diteliti. Kemudian, untuk memfasilitasi bagaimana peneliti itu dapat memilih masalah untuk membangun studi penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, deduksi dari teori. Umumnya, belum sampai tahapan Pak Ahyat, maaf. Masih langkah. Nah ya, Yap. yang pertama ada deduksi dari teori, di mana umumnya ini terkandung dalam kehidupan masyarakat yang akrab dengan peneliti. Deduksi ini sendiri terdiri dari perilaku manusia atau human behavior yang kemudian dicocokkan atau disesuaikan dalam kerangka referensi yang empiris melalui suatu penelitian. Kemudian yang kedua ada perspektif interdisipliner, di mana dengan mengidentifikasi suatu masalah yang menjadi dasar studi penelitian, kemudian dapat berasal dari satu gerakan akademis dan pengetahuan yang berasal dari disiplin ilmu di luar bidang studi utama peneliti. Kemudian yang ketiga ada mewawancarai praktisi, di mana cara ini dapat mengidentifikasi masalah mengenai topik penelitian tertentu, kemudian dapat muncul dari suatu diskusi formal atau informal dengan praktisi yang akan memberikan wawasan tentang arah baru untuk penelitian di masa mendatang, serta bagaimana membuat temuan penelitian kian relevan dengan praktik. Kemudian mewawancara praktisi ini bisa dilakukan dengan cara diskusi dengan para ahli lapangan seperti pekerja sosial, guru, kemudian penyedia layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini berkaitan dengan pengalaman sehari-hari dari peneliti yang juga dapat menciptakan suatu masalah yang berharga untuk diselidiki. Peneliti hanya perlu memikirkan secara kritis tentang pengalamannya sendiri atau frustrasi dengan masalah yang tengah dihadapi suatu komunitas. Selain komunitas bisa juga masyarakat atau di lingkungan yang menjadi objek penelitian. Dan langkah yang terakhir adalah literatur yang relevan, di mana dengan pemilihan masalah penelitian seringkali dapat berasal dari suatu tinjauan ekstensif serta menyeluruh atas penelitian terkait dengan keseluruhan bidang minat peneliti. Kemudian hal ini dapat mengungkapkan di mana kesenjangan pemahaman peneliti tentang suatu topik. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan, mohon di running lagi Pak Ahyat. Ya, terima kasih. Tahapan identifikasi, adapun prosedur yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk melakukan identifikasi suatu masalah, yaitu diawali dengan memahami teori, kemudian fakta, serta ide yang diangkat dalam bidang yang telah diteliti, seperti menentukan tujuan, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi ciri-ciri, membandingkan objek, melakukan analisis, dan verifikasi, serta validasi. Kemudian tahapan-tahapan dalam proses mengidentifikasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan dari identifikasi tersebut. Namun secara umum ada beberapa tahap yang bisa kita ambil untuk mengidentifikasi suatu objek masalah atau karakteristik. Yang pertama, menentukan tujuan dari proses identifikasi. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan objek atau masalah yang akan diidentifikasi. Yang ketiga, identifikasi ciri-ciri atau tanda-tanda khusus yang berkaitan dengan objek atau masalah. Yang keempat, membandingkan objek atau masalah dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, melakukan analisis untuk mengklasifikasikan objek atau masalah ke dalam kategori yang tepat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keenam, melakukan verifikasi dan validasi. Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil identifikasi dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Baik, untuk materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ahyat. Silakan Pak Ahyat. Baik, terima kasih Bu Zahra. Izin melanjutkan. Manfaat dan tujuan identifikasi masalah adalah merupakan langkah awal yang penting dalam banyak proses, termasuk analisis, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Selain itu,
mengidentifikasi adalah proses yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Antara lain adalah memahami objek, memahami dan mengenali objek, kemudian menyederhanakan kompleksitas informasi, meningkatkan pemahaman budaya dan warisan, memudahkan komunikasi dalam mengambil keputusan yang efisien. Memahami dan mengenali objek di sini atau masalah atau karakteristik atau fenomena tertentu bisa membantu manusia untuk mengetahui dan memahami lingkungan sekitar serta menentukan identitas suatu entitas atau perwujudan. Yang kedua, menyederhanakan kompleksitas informasi itu mempunyai makna dengan mengenali ciri-ciri khas yang relevan dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori atau kelompok yang sesuai. Demikian slide terakhir dari presentasi kami. Saya kembalikan ke Pak Nata. Oke, baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya kita membuka diskusi agar supaya pembahasan ini lebih mendalam dan kita lebih bisa memahami sebelum melakukan penelitian. Baik, kepada Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya kami persilahkan. Filenya udah dikirim belum? Ya, silakan Bapak Ibu. Izin, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih ke teman-teman yang telah menyampaikan materinya terkait dengan identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah ini, yang saya tanyakan untuk lebih baiknya gitu ya, apakah kita lebih baik dan lebih mudahnya untuk kita melakukan penelitian itu, apakah kita cukup mengidentifikasi satu masalah saja, kemudian kita olah, kemudian kita lakukan penelitian, atau yang kedua adalah kita mengumpulkan beberapa masalah, lebih dari satu, nanti tinggal kita pilih ya tingkat kemudahannya, atau mungkin yang perlu kita lebih urgent kita teliti atau seperti apa. Jadi yang lebih mudah dan lebih baiknya seperti apa. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kita kumpulin dulu kali ya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan kedua. Silakan Bapak Ibu. Bu Ragil, Ibu Vita. Ya, karena ini sudah harus dibuat di proposal sebenarnya ini. Ya. Karena di proposal itu setelah latar belakang masalah ada identifikasi masalah. Nah, jadi bisa bertanya tentang tugasnya masing-masing dalam membuat proposal ya. Nah, mungkin meng-cross check bahwa identifikasi masalah yang kami buat ini mungkin yang agak sulit itu memulai dari mana ya. Jadi itu bisa didiskusikan. Nah, kalau memulai dari mana berarti kita berbicara mengenai variabel penelitian. Jadi sebelum melakukan identifikasi masalah, tentu yang mana yang duluan menentukan variabel atau melakukan identifikasi masalah dulu, itu kan bisa didiskusikan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh disampaikan Ya. atau
menambahkan, berpendapat dan lain sebagainya, dipersilahkan kepada Bapak Ibu biar nggak sepi diskusinya. Iya, betul. Baik, makasih. Saya tanya satu aja sih, terkait itu aja sih, identifikasi masalah. Apakah identifikasi masalah harus selalu bentuk pertanyaan ya? Atau itu aja sih? Makasih. Baik, terima kasih Bu Sas. Ayo Bapak Ibu, satu lagi. Biar Pak Ahyat langsung tanggapi 3 pertanyaannya langsung sekaligus. Ya. Bu Vita kali ada pertanyaannya Bu Vita itu. Atau Boleh Pak nih. Saleh. Ya. Boleh teman-teman izin ya untuk Ya Pak Iwan, ya silakan siap. Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Baik. Kaitan dengan masalah, mungkin ini juga sharing kondisi yang ada di lembaga kami gitu. Kami sebagai orang yang mungkin diamanahi ya untuk membawahi rekan-rekan kerja di lembaga. Kadang-kadang kita itu melihat bahwa di lembaga kita itu sebenarnya banyak masalah gitu ya. Tetapi ketika katakan minta kepada rekan-rekan guru untuk cobalah yuk kita identifikasi masalah yang ada, kemudian coba kita lakukan sedikit penelitian-penelitian sumber masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Jadi tidak banyak guru-guru kita itu menganggap bahwa itu masalah gitu. Menurut kita masalah, ternyata dari sisi mereka mungkin bukan masalah gitu. Jadi saya kira ada satu keterampilan ya yang harus menjadi basic kita, bagaimana kita mengenali itu sebuah masalah, kemudian tadi identifikasi dan membuat langkah-langkah untuk penanganan atau penyelesaian masalah itu sendiri ya. Ini mungkin ada kaitannya juga ketika kita mau merumuskan sebuah penelitian. Kadang kita bingung masalah mana sih yang layak gitu dan bagus untuk kita angkat menjadi sebuah penelitian, misalkan penelitian PTK dan lain sebagainya, atau penelitian kaitan dengan tesis-tesis kita gitu. Mungkin pertanyaannya barangkali ada pengalaman, ada sharing dari rekan-rekan sekalian. Pertama, bagaimana sih keterampilan untuk mengenali masalah gitu ya. Yang kedua, tadi menentukan bahwa masalah ini layak menjadi sebuah objek penelitian itu seperti apa gitu. Kiat-kiat mudah bagi kita gitu. Mungkin demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan sudah mulai bingung dan itu sudah merupakan suatu identifikasi masalah kalau kata Lincoln mah. Sudah kelihatan bermasalah ya? Iya, sudah kelihatan bermasalah. Tinggal dikerucutkan lagi dan dipertajam. Baik, sudah 3 pertanyaan. Mungkin siapa yang akan mau menanggapi duluan? Pak Hayat, Bu Zahra, atau Pak Sanusi? Bismillah, mungkin saya mau menanggapi sedikit sharing terkait pertanyaan dari Pak Iwan. Yang pertama, bagaimana keterampilan untuk mengenali masalah. Jadi yang saya pelajari, peneliti itu memang harus mempunyai keterampilan untuk mengkritisi suatu masalah dan melihat satu keadaan itu sebagai sebuah pertanyaan. Which is di situ kita harus banyak membaca dan membandingkan keadaan kita dengan keadaan yang seharusnya. Dan sebetulnya jawaban saya ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Sas. Kalau nggak salah pertanyaan ini Bu ya, apakah identifikasi masalah harus selalu berbentuk pertanyaan, begitu ya Bu ya? Iya saya. Ya, jadi yang sesempit pengetahuan saya, kalau kita mau mengidentifikasi masalah itu, yang pertama harus kita temukan adalah teorinya. Jadi teorinya ini harus kita temukan dulu. Misal, pembelajar bahasa sangat terbantu ketika ada kamus. Kemudian kita cari teorinya, teori mengenai kamus.
menurut teori, kamus itu dapat membantu untuk para pembelajar bahasa bisa mempermudah gitu ya, mempermudah pembelajar bahasa dalam memahami bahasa-bahasa tertentu yang sedang mereka pelajari. Tapi faktanya banyak kamus-kamus khususnya kamus digital bukannya membantu, malah menyesatkan. Karena kalau misalnya kita mau menerjemahkan misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu banyak sekali terjadi apa ya, hasil-hasil terjemahan itu tidak bagus gitu dari segi semantik. Jadi maknanya itu kemana-mana gitu. Jadi begitu ya, Bu, untuk Ibu Sas. Jadi memang bukannya harus selalu, tapi memang biasanya berbentuk pertanyaan. Kemudian untuk Pak Iwan, untuk keterampilan yang harus dikembangkan adalah memang keterampilan kritis. Caranya ya membaca dan membandingkan keadaan kita dengan keadaan yang lain. Tapi untuk pertanyaan yang keduanya mungkin kami minta waktu dulu ya Pak Iwan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dijawab Pak Nata atau Pak Sanusi atau Pak Ahyat. Baik, saya akan sedikit menambahkan saja dari Bu Zahra. Yang pertama, untuk dalam melakukan satu penelitian, apakah cukup kalau nggak salah saya tangkap, apa cukup satu identifikasi saja atau lebih? Di sini saya cuma sedikit menambahkan, sebelum melakukan satu tindakan, melakukan satu rumusan masalah yang ada di bab pendahuluan, terlebih dahulu kita harus melakukan satu identifikasi dulu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Bagaimana caranya agar masalah yang akan kita nanti munculkan di satu makalah atau juga dalam laporan hasil penelitian itu bisa betul-betul tepat sasaran sesuai dengan apa yang akan kita bahas nanti diisi daripada seluruh makalah-makalah yang akan kita buat nanti. Dan akhirnya nanti pada dari identifikasi tersebut muncul dimasukkan dalam satu rumusan masalah ya. Dan dari rumusan masalah itulah nanti baru kita bisa membuat satu makalah dari penelitian-penelitian yang kita lakukan. Adapun pertanyaan apa lagi saya lupa tadi. Apakah identifikasi itu harus berupa masalah? Kalau menurut saya ya. Karena di sini secara umum identifikasi masalah itu pertama adalah yang paling utama menemukan dari masalah-masalah yang ada atau problem-problem yang ada. Yang kedua, lalu mengidentifikasi sumber atau root cause ya. Dan yang ketiga, menciptakan kalimat atau isu permasalahan atau problem statement yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi. Artinya begini, berawal dari sebuah permasalahan yang kita munculkan dalam satu bahasa nanti ya, itu akan kita identifikasi apa sih masalah yang akan kita hadapi ketika kita membuat satu makalah atau mungkin penelitian dan lain sebagainya. Ini bagaimana saya harus agar penelitian ini bisa terjadi. Bagaimana makalah saya atau tesis saya atau desain saya akan terjadi. Nah, itu semuanya tentunya berawal dari kita cari dulu masalahnya itu apa. Terus bagaimana lalu kita ciptakan kalimat tersebut ya, setelah kita identifikasi, lalu bagaimana cara kita menurunkan kalimat tersebut dalam sebuah makalah atau disertasi atau tesis dan lain sebagainya. Saya kira itu yang saya perlu tambahkan. Selanjutnya kembali kepada moderator. Sudah terjawab semua pertanyaan? Izin menambahkan teman-teman. Iya, silakan Bu Ragil.
izin menambahkan dari tadi mengenai pertanyaan Pak Iwan, bagaimana sih supaya bisa meningkatkan keterampilan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah gitu. Padahal sebenarnya mungkin banyak masalah yang bisa digali. Nah, mungkin kalau menurut saya ya Pak, dari langkah awalnya adalah pada saat proses pembelajaran. Itu biasanya kita selalu melakukan kegiatan refleksi. Betapa pentingnya refleksi itu dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Nah, dari refleksi itu kita bisa mengetahui gitu, apa sih kekurangannya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apa sih yang masih perlu diperbaiki. Dari sebuah refleksi itu dalam setiap proses pembelajaran, kita bisa nih buat melakukan penelitian. Kita bisa evaluasi, kita bisa cari solusinya seperti apa gitu. Jadi menurut saya dimulai dari mana gitu? Dimulai ya dari langkah awal dari seorang guru itu dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, sebuah refleksi itu penting. Dari langkah refleksi itu baru nanti kita bisa mulai mengidentifikasi apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membuat suatu perubahan, perbaikan gitu, yang mendukung sebuah kegiatan belajar mengajar di sekolah dan juga perbaikan yayasan atau satuan pendidikan tersebut. Terima kasih semuanya. Mohon maaf untuk Pak Sugeng, apakah tadi pertanyaannya sudah terjawab? Ya, insya Allah cukup dengan Pak Sanusi saja, insya Allah. Terima kasih. Oke, mungkin cukup Bapak Ibu ya. Yang penting substansinya sudah masuk terkait dengan masalah yang kita diskusikan mengenai identifikasi masalah. Cukup ya. Saya ingin memberikan sedikit komentar terkait dengan topik diskusi kita hari ini, supaya betul-betul kita bisa pahami posisi identifikasi masalah dalam penelitian itu. Tadi sudah ada yang mengangkat mengenai manfaat daripada identifikasi masalah. Baik kawan-kawan sekalian, jadi ada dua hal yang dipertimbangkan dalam kaitannya dengan melakukan identifikasi masalah. Jadi ada istilah prasyarat ya. Artinya kalau prasyarat itu tidak dipahami, langkah berikutnya untuk mengidentifikasi masalah tentu terhambat. Begitu juga identifikasi masalah kalau kita tidak pahami, maka itu akan menjadi hambatan di dalam membuat perumusan masalah. Nah, ini yang kita coba untuk menyamakan persepsi ya. Jadi ada dua hal yang kita mencoba untuk menyamakan persepsi. Yang pertama adalah secara template. Template itu gaya selingkung dari setiap perguruan tinggi atau setiap prodi yang akan memberi tugas untuk penulisan karya ilmiah. Oke, nah gaya selingkung kita untuk yang common sense atau yang masih terbiasa, yaitu kita lihat dulu dari sisi desain penelitian yang berlaku di UIA, khususnya di MTP. Jadi yang pertama adalah penelitian kuantitatif yang eksperimen dan korelasi. Itu yang pertama ya, desain penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah penelitian kualitatif
Ya, di mana penelitian kualitatif ini jabarannya itu ada PTK, ada R&D, dan ada studi kasus. Ya. Kemudian sebenarnya kalau ada juga yang mau mengambil desain penelitian evaluasi, boleh-boleh aja, tetapi ini belum banyak contoh ya, bahkan belum ada secara eksplisit yang melakukannya. Jadi paling tidak ini ada 5 korelasi, eksperimen, R&D, kemudian studi kasus, dan PTK. Itu dulu yang kita pahami secara teknis, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana melakukan identifikasi tentu tidak sama di antara semua desain penelitian itu. Jadi ada sistem prioritas ya. Oke, mari kita ambil contoh dulu untuk penelitian korelasi. Nah, penelitian korelasi itu template-nya atau gaya selingkuhnya itu minimal 3 variabel. Minimal 3 variabel. Variabel pertama adalah variabel TP, yang kedua adalah variabel atribut, dan yang ketiga adalah variabel hasil. Nah, tentu pertanyaan berikutnya di sini bahwa ketika kita melakukan identifikasi, kira-kira variabel apa yang pertama dulu yang kita otak-atik? Ya, apakah X1-nya, X2-nya, ataupun Y-nya? Jadi X1 itu adalah variabel TP. X2 adalah variabel atribut. Dan hasil belajar itu namanya variabel Y. Nah, tentu dalam kaitannya dengan identifikasi masalah, tidak bisa kita mengatakan bahwa identifikasi masalah itu hanya satu seperti pertanyaan tadi ya. Ada kan tadi bahwa apakah identifikasi masalah itu cukup satu? Ya namanya saja identifikasi berarti menunjukkan lebih dari satu. Bahkan template-nya bahwa kalau rumusan masalahnya 3, paling tidak ada 6 identifikasi masalahnya. Itu template itu secara teknis Bapak Ibu ya. Jadi kalau rumusan masalahnya 4, berarti identifikasinya poinnya ada 8. Ya, jadi kalau 2 rumusan masalahnya mungkin cukup 4 dan lain-lain sebagainya. Ya. Sampai di situ dulu ya yang berkaitan dengan masalah template atau masalah teknis. Nah, saya ingin jelaskan dulu supaya kita gampang mengidentifikasi masalah, menemukan masalah yang terkait dari 3 variabel untuk baik penelitian korelasi maupun penelitian eksperimen. Itu minimal 3 variabel. Nah, variabel apa yang perlu dulu dilihat? Selisih teori dan fakta, selisih harapan dan kenyataan, itu kan permasalahan Pak ya. Jadi apa yang kita harapkan ternyata berbeda dengan fakta yang ada. Apa yang diteorikan ternyata berbeda yang ada di lapangan. Nah, itu indikator yang namanya masalah, dan masalah itu tidak seperti persoalan. Ya, persoalan itu artinya misalnya ada sungai, tidak ada jembatan. Nah, mungkin dengan mengambil bambu dan lain sebagainya itu sudah bisa terselesaikan. Tapi kalau masalah itu biasanya kalau dilaksanakan ini timbul masalah lain. Jadi tidak tunggal.
masalahnya tidak tunggal. Nah, karena masalahnya tidak tunggal, berarti banyak poin-poin masalah yang bisa dirumuskan atau biasa juga disebut dengan identifikasi masalah. Ya, karena kalau persoalan bukan masalah itu cukup satu. Ya, cukup satu itu sudah bisa teratasi. Tapi kalau masalah itu namanya ada lintas disiplin ilmu. Nah, kebetulan TP itu, teknologi pendidikan itu adalah karakteristiknya lintas disiplin ilmu. Nah, sehingga variabel judulnya itu minimal 3. Ada metode, ada apa? Ada yang berkaitan dengan variabel TP, berkaitan dengan atribut, dan berkaitan dengan hasil belajar. Nah, di antara 3 variabel ini, yang pertama yang kita potret atau yang kita amati atau yang kita lakukan studi pendahuluan adalah yang berkaitan dengan seperti Ibu Ragil sampaikan tadi ya, bahwa kita harus melihat masalah yang ada di Y. Y itu adalah yang dipengaruhi, variabel yang dipengaruhi. Kalau X1 dan X2 itu adalah variabel yang memberi pengaruh kepada Y. Tapi mungkin ada pertanyaan, apakah tidak bisa dibolak-balik? Ya bisa aja dibolak-balik. Nah, disitulah nanti ada yang namanya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itulah yang dibahas berkaitan dengan asumsi-asumsi. Bahwa di antara variabel ini yang kira-kira yang dipengaruhi mana, yang berpengaruh yang mana. Nah, itu yang harus kita yang harus kita amati. Nah, oke. Jadi teman-teman secara template ya, secara template tadi bahwa itu minimal 2 kali lipat rumusan masalah dengan identifikasi masalah. Itu secara teknis atau secara template Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah urutan yang mana harus diamati dulu, yang mana harus dipelajari dulu. Jadi tentu yang harus diamati itu adalah yang berkaitan dengan variabel dependent atau variabel Y atau variabel terikat. Itu yang pertama harus dicoba untuk menghitung-hitung masalahnya apa saja. Ya, katakanlah misalnya masalah belajar, karena saya lihat di sini itu rata-rata gelondongan itu secara umum. Padahal namanya penelitian itu perlu fokus. Nah, terkadang kalau membahas mengenai hasil belajar, yang dilihat itu hanyalah nilai nilai akhir, yang belum tentu nilai akhir ini adalah bisa mewakili masalah yang sebenarnya. Ya, katakanlah misalnya matematika. Nah, setelah dilihat nilai 3 tahun terakhir itu masih di bawah masih di bawah target kurikulum. Ya, KKM istilahnya masih di bawah KKM-nya ya. Nah, sehingga dianggap bahwa itu adalah ada masalah. Nah, di antara masalah itu kita mencoba mengidentifikasi dari sisi materi atau dari sisi hasil belajar. Hasil belajarnya kalau misalnya kita identifikasi dari C1 sampai C5, nah kira-kira yang bermasalah itu di C1-nya atau C2-nya atau C3-nya atau C4 atau C5-nya. Nah, itu yang kurang Bapak-bapak atau teman-teman yang sebelumnya itu yang mengidentifikasi masalah hasil belajar itu. Nah, belum lagi pindah ke masalah
identifikasi masalah hasil belajar efektif. Jadi kita banyak sekali sebenarnya, banyak sekali yang bisa diidentifikasi masalah afektif. Kenapa afektif kurang? Karena menganggap itu selalu terkendala dengan waktu. Karena afektif itu biasa disamakan dengan istilah hidden curriculum. Artinya kurikulum tersembunyi. Ataukah biasa disebut dengan, dalam kurikulum itu ada namanya measuran effect. Jadi ada instructional effect dan ada measuran effect. Measuran effect itu biasa terkait dengan masalah sikap yang waktunya itu susah diprediksi menyelesaikan masalahnya itu. Tetapi kalau yang berkaitan dengan psikomotorik, ya, apakah mulai dari terbimbing, terpola, secara otomatis dan lain-lain sebagainya, itu juga teman-teman kurang mengidentifikasi masalah hasil belajar yang berkaitan dengan psikomotorik. Nah, tentu psikomotorik itu dilihat dari karakter mata pelajaran mana yang berkaitan dengan psikomotorik. Karena di dalam mata pelajaran atau hasil belajar mata pelajaran tertentu itu tidak terlepas dari ranah hasil belajar. Nah, ranah hasil belajar inilah yang coba kita identifikasi. Contoh praktisnya misalnya kita coba identifikasi di C1, C2, C3 dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang belum ada datanya. Terkadang itu ada datanya karena data yang ada cuma nilai akumulatifnya. Ya, oke. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi melakukan identifikasi masalah itu dari sisi Y atau dari sisi variabel tergantung atau terikat, apapun namanya, bahwa itu harus dimulai dari situ untuk melakukan identifikasi masalah. Nah, tentu prasyarat yang harus kita punyai sebelum melakukan identifikasi masalah harus menguasai teori, ya, teori tentang kognitif, teori tentang afektif, teori tentang psikomotorik, itu kita harus kuasai. Karena kalau kita tidak kuasai teori itu, yang jelas identifikasi masalahnya terhambat. Jadi Bapak Ibu jangan mengharap yang lebih baik kalau kita tidak menguasai teori. Karena memang di dalam penelitian kuantitatif itu ujung-ujungnya itu adalah menguji teori, ya, bukan mengembangkan teori, tetapi menguji teori bahwa apakah teori itu masih ada pengaruhnya terhadap sesuatu ataukah masih ada hubungannya terhadap sesuatu. Nah, jadi itu contoh dari kegiatan melakukan identifikasi yang dimulai dari variabel Y atau variabel terikat, Bapak Ibu ya. Jadi itu banyak masalah di situ. Masalah yang terkait dengan masalah hasil belajar itu bisa kita nanti kaitkan dengan karakteristik mata pelajaran yang ada. Jadi kita harus memahami juga karakteristik mata pelajaran. Jangan-jangan karakteristik mata pelajaran itu intinya dia berkaitan dengan pemahaman konsep, tetapi yang kita angkat itu berkaitan hanya fakta saja. Ya, jadi nanti kita bisa identifikasi bahwa pokok bahasan ini intinya adalah prinsip atau prosedur atau konsep atau fakta. Jadi itu harus ada pemahaman tentang teori tentang karakteristik mata pelajaran sehingga itu mempermudah
untuk kita bisa melakukan identifikasi berkaitan dengan hasil belajar. Oke, saya kira itu yang langkah awal kita melakukan identifikasi, yaitu yang pertama itu tadi ya, berkaitan dengan variabel Y-nya. Ya, variabel Y. Baik eksperimen maupun korelasi. Kemudian yang kedua, karena template kita di TP itu minimal 3 variabel, ada variabel metode, ada variabel atribut, ada variabel hasil. Tadi kita sudah mencoba untuk mau melakukan identifikasi tentang variabel Y-nya, ya, variabel Y. Sekarang kita pertanyaan kedua, identifikasi kedua itu mengenai variabel apa. Nah, untuk variabel berikutnya itu kita mencoba mengidentifikasi X1, yaitu variabel TP-nya. Nah, variabel TP mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih variabel TP, Pak? Jadi intinya variabel TP itu, batasannya variabel TP itu adalah solusi pemecahan masalah. Ya, Pak Ibu ya. Jadi solusi pemecahan masalah. Misalnya pendekatan, model, strategi, media, maupun konvensional ataupun IT dan lain sebagainya. Itu kriteria yang namanya variabel X1 atau variabel A kalau di dalam eksperimen. Ya. Jadi Bapak Ibu, identifikasi masalah yang kedua adalah berkaitan dengan variabel solusi. Nah, apa yang kita jadikan modal untuk bisa memahami solusi ini, nah tentunya juga harus berdasarkan dengan literasi. Ya, kalau literasi kita tidak memahami tentang IT, ya tentunya susah untuk kita memberikan asumsi bahwa TIK seperti inilah yang kita lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah belajar di kognitif atau di prosedur atau di afektif. Ya, gitu. Jadi solusi ini adalah katakanlah misalnya pemanfaatan TikTok. Pemanfaatan TikTok dan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar matematika. Nah, jadi hasil belajar matematika itu tentu bukan hanya yang dilihat dari rendah tingginya mata pelajaran, karena ada juga dosen terkadang tidak menerima kalau ternyata nilai KKM-nya itu sudah hampir tercapai, sehingga dianggap bahwa itu kan tak ada masalah di situ. Untuk apa diteliti? Tidak ada masalahnya, sudah KKM semua kok. Itu banyak juga yang begitu. Ya, jadi tidak melihat dari situ. Padahal itu bisa diurai dari rata-rata KKM itu kan pasti ada yang dibawa, rata-rata. Tapi karena yang lainnya tinggi, jadi dia menyatu, dianggap sebagai sudah berhasil, padahal belum. Nah, itu cara mengidentifikasi masalahnya. Nah, oleh karena itu identifikasi masalah kedua itu adalah berkaitan dengan pemahaman, asumsi tentang pemahaman suatu TIK, suatu TIK, ya, karena kita nanti belajar lagi TIK, ya dianggap bisa menyelesaikan masalah hasil belajar. Jadi itu identifikasinya di situ. Jadi kita mencoba asumsi-asumsi hubungannya dengan itu. Tapi di dalam template MTP itu tidak cukup
dua variabel saja Bapak Ibu, tidak boleh langsung misalnya antara TikTok dengan hasil belajar matematika, tidak bisa. Jadi harus ada variabel antara. Ya, variabel antara ini bisa menjadi pendukung, bisa menjadi penghambat. Ya, jadi ada suasana psikologis yang ada pada diri seseorang itu yang bisa menyebabkan berpengaruh pada hasil belajar. Katakanlah misalnya contoh praktisnya disiplin. Disiplin itu adalah variabel atribut karena variabel yang melekat pada diri anak. Ya memang sudah dari sononya disiplinnya tinggi. Tetapi bagi anak yang memiliki disiplin rendah, tentu juga hasil belajarnya bisa berdampak rendah. Ya, jadi itu harus ada variabel antara, ya, atau variabel atribut atau variabel kondisi psikologis yang ada pada anak yang kita mau teliti atau siswa yang kita mau teliti atau guru yang kita mau teliti. Nah, itu harus ada itu. Jadi berarti sudah ada 3 pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikaitkan dengan identifikasi masalah, mulai dari masalah hasil belajar, kemudian masalah variabel solusi atau TP, kemudian yang ketiga adalah variabel atribut. Nah, berarti ketika kita membuat latar belakang masalah, jadi yang selalu diangkat itu paragraf pertama pengantar. Paragraf kedua kita mencoba melihat apa yang menjadi masalah di Y. Kemudian yang ke paragraf berikutnya adalah masalah yang berkaitan dengan rendahnya pemanfaatan TIK jenis A misalnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan kondisi psikologis yang ada pada rata-rata yang mau diteliti. Ya, jadi itu sudah ada masing-masing ada statement dan di dalam latar belakang masalah itu tidak perlu kita membuat kalimat tanya. Jadi cukup dengan kalimat pernyataan saja, di mana kalimat pernyataan itu sudah mengandung ada selisih das sein dan das sollen. Ya, jadi sehingga dari redaksi tentang pengantar latar belakang masalah itu disimpulkan dalam bentuk pointer-pointer mulai dari mulai dari Y, kemudian X1, kemudian X2. Ya, mungkin kalau dikorelasikan cukup 3 pertanyaannya. Ya, karena pertanyaan korelasi itu kita cuma mau tanya apakah ada hubungan X1 dengan Y, apakah ada hubungan antara X2 dan Y, kemudian apakah ada hubungan X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y. Jadi yang terpenting itu jangan sampai apa yang dirumuskan di dalam identifikasi masalah dalam bentuk pointer itu tidak terwakili di dalam perumusan masalah nanti. Ya, jadi itu kalau perumusan masalahnya apakah ada hubungan antara X1 dengan Y, maka di identifikasi masalah juga ada kata-kata yang seperti itu, yang bermakna seperti rumusan masalah. Jadi intinya Bapak-Bapak harus memahami betul gaya selingkung, kemudian memahami kaitannya dengan teori masing-masing variabel. Jadi kalau tidak ada teorinya variabel itu,
Misalnya TikTok, pemanfaatan TikTok itu teori dari mana itu? Yang memakai tentang TikTok, karena yang kita tahu bahwa teori-teori sebelumnya itu belum ada yang berbicara mengenai TikTok, tetapi ada yang berkaitan dengan media. Ada teori tentang media pembelajaran. Jadi teori tentang media pembelajaran itu turun kepada TikTok. Kalau TikTok itu dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi begitu cara menurunkan teori atau yang berkaitan dengan pemahaman teori. Jadi mau tidak mau kesulitan kita itu kalau kita tidak memahami teori tentang setiap variabel penelitian yang kita mau lakukan. Jadi intinya bahwa selalu ada pertanyaan, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Jadi istilahnya memang kita harus memilah-milah dulu beberapa teori, karena nanti ujung-ujungnya nanti itu ada yang namanya manageable topic dan interesting topic dan useful topic. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau meneliti dulu lihat manageable topicnya, mampukah data ini kita kumpulkan sebagai suatu gambaran yang dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Nah, kalau misalnya teorinya tidak ada ya, ataukah turunannya tidak bisa kita garis benang merahnya, ya itu juga ada kesulitan di situ. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk teori yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan kuantitatif itu teorinya harus komprehensif. Jadi setiap teori, misalnya teori tentang hasil belajar apa, itu paling tidak ada 5 sumber referensi yang kita ambil, kemudian nanti disimpulkan menjadi definisi konsep dari peneliti. Nah, sehingga nanti berdasarkan dengan definisi konsep yang kita buat, kita turunkan menjadi definisi operasional, kemudian diturunkan menjadi kisi-kisi, kemudian dilakukan kalibrasi. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi untuk kuantitatif memang teori betul-betul baik teori X1-nya, teori X2-nya, teori Y-nya itu betul-betul ada permasalahan di lapangan, ya, ada permasalahan di lapangan. Nah, itu cara melakukan identifikasi masalah. Oke, bagaimana kalau identifikasi masalah menggunakan desain penelitian kualitatif? Nah, ini agak panjang ini kalau mengidentifikasi penelitian yang menggunakan desain kualitatif. Oke, kita coba bahas satu-satu. Katakanlah misalnya yang banyak yang ada itu adalah menggunakan studi kasus. Ya, studi kasus. Nah, ketika kita mau mengangkat mengenai studi kasus, namanya penelitian deskriptif kualitatif, itu kita mencoba menganalisis tentang faktor-faktor apa yang menjadi masalah atau faktor-faktor yang barangkali merupakan solusi yang harus disosialisasikan supaya itu ada manfaatnya. Jadi kalau untuk penelitian kualitatif studi kasus itu sebenarnya ada 2 target. Target yang pertama kita lihat dampak dari yang kita teliti itu, apakah dampak positif atau dampak negatifnya.
Karena penelitian kualitatif itu ya, itu namanya preposisi teori. Preposisi teori. Jadi cikal bakal teori. Nah, itu penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif menguji teori. Kalau kualitatif kita mencoba membuat narasi yang kira-kira narasi itu setelah kita amati secara berulang-ulang ternyata bisa kita membuat satu hipotesis kerja, misalnya jika anak itu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan sesuatu, maka anak itu berpotensi untuk bisa menjadi berprestasi. Jadi itu bedanya Pak ya. Jadi penelitian kualitatif itu kita mencoba untuk menemukan teori baru, preposisi teori. Nah, nanti kalau itu sudah ditemukan, nah nanti itu bisa diuji apakah itu bisa menjadi teori besar atau teori level implementasi dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu bagaimana kita melakukan identifikasi di dalam penelitian studi kasus itu tergantung juga kepada fokus. Jadi fokusnya tidak boleh hanya satu. Jadi harus paling tidak ada 3 fokus. Fokus yang pertama adalah fokus yang berkaitan dengan realita yang ada di masyarakat. Katakanlah kita mau meneliti tentang hasil belajar yang lost learning. Bagaimana pengaruhnya lost learning di masa COVID itu dengan kaitannya dengan pemahaman konsep atau kaitannya dengan masalah akhlak. Nah, itu kan asumsi kita bahwa gara-gara pendekatan pembelajaran itu dilakukan secara daring, sehingga banyak nilai-nilai yang hilang. Itu kita punya asumsi. Itu kita punya. Nah, itu kita mencoba untuk membuat preposisi teorinya. Ya, seperti apa kira-kira yang menjadi penyebab yang dianggap fokus metode TPI itu bisa menimbulkan sesuatu yang luar biasa atau bisa menimbulkan sesuatu yang fatal. Ya, jadi tetap kita melakukan identifikasi di dalam penelitian kualitatif atau dalam hal ini studi kasus itu berangkat dari ending atau harapan yang kita harapkan di dalam persoalan hasil belajar. Jadi tetap juga hasil belajar yang kita coba otak-atik kira-kira kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Ya, jadi itu fokusnya ke situ ya. Jadi tetap ada fokus kalau di dalam kuantitatif namanya Y, tapi kalau di dalam penelitian kualitatif itu kita tidak samakan sebagai Y, tetapi yang menjadi fokus hasil yang kita harapkan. Nah, hasil yang kita harapkan itu kita mau memotret kira-kira yang menjadi penghambat apa atau yang menjadi pendukung apa. Jadi sama polanya dengan penelitian kuantitatif. Cuma kita lebih banyak ke studi kasusnya, bukan digeneralisir. Kalau di kuantitatif itu kan kita generalisir Pak ya. Tapi kalau di kuali itu artinya secara alami, bukan secara asumsi ilmiah. Jadi secara alami yang ada keajekan yang terjadi berulang-ulang
sehingga ada hasil yang bisa ditimbulkan. Tetapi itu adalah merupakan cikal bakal teori. Jadi tetap kita mencoba memotret tentang kenapa katakanlah misalnya kita mau meneliti tentang kasus pesantren apa ini yang di Indramayu, Zaitun, Pak. ya Zaitun misalnya ya. Jadi kalau mau meneliti tentang Az-Zaitun karena itu adalah sesuatu yang unik, jadi desain penelitiannya kita menggunakan kualitatif. Dalam hal ini adalah studi kasus. Nah, bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada di sana? Ya, tentu kita lihat hasil dari kebijakan pesantren itu seperti apa. Nah, itu yang kita coba otak-atik. Kemudian yang kedua mungkin ada kaitannya dengan otoritas atau gaya kepemimpinan pesantren yang menjadi penyebab kenapa seperti itu. Berarti sudah ada fokus yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tentu kita akan mencoba melihat kurikulumnya. Nah, kurikulum itu bisa menjadi solusi TP ya. Jadi kurikulumnya itu bisa menyelesaikan masalah atau dengan kurikulum itu justru menjadikan masalah-masalah yang krusial yang ada di masyarakat. Jadi intinya tetap ada 3 fokus yang menjadi ending, kemudian fokus yang berkaitan dengan hambatan dan dukungan, dan yang ketiga fokus tentang yang berkaitan dengan kebijakan, atau apakah itu kebijakan dalam bentuk kurikulum atau kebijakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran di sana. Jadi meskipun dia kualitatif, tetapi tetap juga orientasinya kepada pendidikan, Pak ya, karena memang kita ini adalah penelitian pendidikan. Jadi tentu beda kalau etnografis, kemudian grounded itu berbeda. Nah, itu untuk penelitian identifikasi yang berkaitan dengan masalah penelitian kualitatif, dalam hal ini studi kasus. Oke. Kemudian yang berikutnya kalau penelitiannya itu PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, kira-kira yang untuk identifikasi masalahnya itu tetap juga dimulai dari persoalan masalah di kelas. Apa masalahnya di kelas? Bisa masalahnya di kelas kurang motivasi, kurang minat, kurang bergairah. Bisa juga yang berkaitan dengan hasil belajarnya tinggi atau rendah. Yang jelas kalau PTK itu pasti harapannya, faktanya adalah rendah. Kemudian nanti bagaimana tindakan di dalam penelitian PTK itu adalah bagaimana hasil belajar rendah itu bisa ditingkatkan dari berbagai aspek hasil belajar, termasuk mengenai sikap, minat, motivasi. Nah, itu kan bisa ditingkatkan. Berarti dia kaitannya dengan hasil belajar, di mana peneliti itu membuat action, membuat intervensi supaya kondisi masalah hasil belajar di sekolah itu kita pakai pendekatan siklus atau pendekatan PTK, supaya apa yang ada di dalam kurikulum, kompetensi yang ada di kurikulum itu bisa tercapai. Nah, disitulah batasnya. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk PTK harus betul-betul mencapai target
kurikulum. Beda dengan eksperimen. Kalau eksperimen hanya ingin mengetahui ada perbedaan hasil belajar dengan media satu dengan media lain. Tetapi kalau PTK, target kurikulum harus tercapai. Jadi bisa saja sampai siklus 4. Kalau misalnya sampai di siklus 2 tercapai, ya tidak ada masalah, boleh. Kemudian kalau tidak bisa, pindah ke siklus berikutnya. Kalau belum juga bisa sampai ke siklus keempat, di mana setiap siklus itu ada tahapan perencanaan, ada tahapan implementasi, ada tahapan refleksi, dan ada tahapan kesimpulan. Nah, itulah yang menjadi hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan identifikasi masalah. Jadi mungkin dalam pelaksanaan PTK itu kalau ditanya di mana atribut atau variabel atributnya. Nah, variabel atributnya itu bisa diklasifikasi dari gaya belajar. Jadi bisa kita memberikan dulu tes gaya belajar siswa itu seperti apa. Nah, tentu nanti ada yang auditif, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Ataukah kita lihat dari gaya kognitifnya, dia memiliki gaya field dependent atau gaya field dependent. Itu bisa menjadi atribut dan bisa juga kita jadikan sebagai bahan untuk mengelola kelas. Bagaimana caranya mengelola kelas yang memiliki gaya kognitif independen dan gaya kognitif yang field independent. Itu bisa dilakukan melalui dengan perencanaan implementasi di dalam setiap siklus. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang intinya itu kan kalau PTK itu selalu intinya adalah peningkatan. Ada peningkatan hasil belajar, tetapi peningkatannya itu menggunakan satu metode atau model pembelajaran atau strategi pembelajaran sebagai fokus atau sebagai variabel TP. Oke Pak ya, jadi itu yang ini mungkin agak atum pantindi ini ya, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap inti daripada identifikasi masalah itu. Dari semua jenis penelitian itu harus diawali dengan persoalan hasil belajar, karena memang TP itu konsentrasinya ke hasil belajar, pemecahan masalah belajar. Oke, nah bagaimana kalau mengidentifikasi kaitannya dengan penelitian R&D, Research and Development. Nah, kalau berkaitan dengan pengembangan, berarti kalau di dalam ilmu TP itu namanya fokus kajian bahan ajar dan fokus kajian media pembelajaran dan fokus pengembangan kurikulum. Nah, itu kalau di dalam R&D atau Research and Development. Jadi bagaimana melakukan identifikasi? Jadi tentu melakukan identifikasi yang pertama kita mencoba melihat produk TP apa saja, yang ada di masyarakat, tetapi produk TP yang ada di masyarakat itu dianggap belum maksimal, sehingga ada pemikiran untuk mengganti atau mengembangkan produk sebelumnya. Katakanlah produk sebelumnya masih menggunakan buku teks. Tetapi dengan kita memasuki era revolusi industri 4.0, maka buku teks itu
dicoba didekati dengan paradigma paperless. Nah, kalau dulu medianya masih paperful, tetapi dengan perkembangan IT, maka kita mencoba untuk membuat produk yang berbasis paperless atau berbasis digital. Nah, karena sekarang eranya era cyber, tentu lebih global lagi, lebih masif lagi, sehingga itu bisa dirubah dari yang online, offline bisa menjadi online. Nah, jadi berbicara mengenai penelitian R&D itu intinya itu berbicara mengenai produk. Berbicara mengenai produk itu tidak selamanya harus berbentuk bahan ajar, tapi bisa juga berbentuk media pembelajaran. Bahkan bisa berbentuk sistem, ya. Jadi sistem atau yang dikenal dengan sekarang ada LMS, Learning Management System. Ya, itu bisa berbentuk itu sebagai produk dari penelitian R&D. Jadi penelitian R&D itu intinya adalah bagaimana merancang sebuah media atau sebuah bahan ajar yang diawali dengan analisis yang dilakukan oleh pakar. Paling tidak ada pakar media, ada pakar desain, ada pakar konten. Nah, jadi identifikasi masalahnya itu sama dengan desain penelitian lain. Yang pertama terkait dengan masalah belajar, kemudian media yang digunakan di dalam masalah belajar itu perlu dikoreksi atau perlu dikembangkan dalam bentuk lain. Kemudian itu bisa juga dibumbu-bumbui dengan siswa yang memiliki berbagai macam karakter. Ya, bagaimana karakter yang dimiliki oleh siswa ini yang ada auditif, ada kinestetik, ada visual, itu bisa dibuat dalam bentuk produk dalam bentuk digital yang di situ banyak alternatif. Yang mau belajar dengan teks boleh, yang mau belajar dengan animasi boleh, yang mau belajar dengan video live boleh. Jadi semuanya bisa disiapkan di situ. Jadi banyak alternatif produk yang dibuat itu sebagai hasil menyelesaikan masalah belajar. Jadi intinya terkait dengan identifikasi masalah ini, memang kita harus banyak membaca Bapak Ibu ya. Kalau tidak banyak membaca ya itu tadi yang teman-teman katakan bahwa ada yang menganggap bahwa itu masalah, yang lain tidak menganggap masalah. Ya, jadi memang harus dioptimalkan pemanfaatan kata-kata kunci dalam agama kita, dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala ya'lamun, afala yubsirun, afala yansurun. Nah, itu semua ayat-ayat itu meminta kita untuk selalu mengamati. Ya, selalu mengamati baik secara teori, secara pendapat, atau di medsos, dan lain sebagainya. Nah, itulah awal dari sebuah identifikasi. Jadi dari begitu banyaknya masalah, itu kita mencoba mengidentifikasi. Artinya mencoba yang dari fakta-fakta yang bersebaran itu kita buat identifikasinya dalam bentuk konsep. Ya, jadi konsep fakta yang sejenis masuk satu konsep, fakta yang jenis lain masuk konsep yang lain. Jadi begitu cara
bagaimana kita mengidentifikasi sebuah masalah, dan tentunya adalah kita mencoba menggeneralisir dari sekian perbedaan-perbedaan secara mikro, kemudian kita klasifikasi secara meso, kemudian bisa juga kita klasifikasi secara makro, secara global. Nah, sekira itu tambahan penjelasan saya tentang masalah identifikasi masalah. Jadi intinya secara template harus 2 kali lipat dari jumlah rumusan masalah. Kemudian yang ketiga, selalu mengingat bahwa persyaratan judul TP itu paling tidak ada 3 variabel atau ada 3 fokus kalau dalam penelitian kualitatif. Nah, saya kira itu tambahan dari saya. Silakan kalau Bapak Ibu mau memberikan komentar tentang apa yang saya sampaikan tadi, itu bisa difahami. Jadi intinya tiada hari tanpa membaca literatur Bapak Ibu. Tiada hari tanpa menggunakan hafalah yang zurunnya. Ya, harus mengamati di sekolah, karena itu menjadi hal yang mempermudah untuk kita melakukan identifikasi. Hingga terkadang orang yang kurang kritis yang menganggap masalah itu tidak ada, tapi bagi orang yang memiliki tingkat berpikir kritis, ada saja yang didapat. Ternyata masalahnya itu banyak contoh di kehidupan kita seperti itu. Jadi kata kunci terakhir supaya Anda kehabisan bahan di dalam melihat persoalan, pakailah kata kunci WH question. WH question itu adalah pertanyaan dengan dimulai dengan WH, bisa what, bisa where, bisa when, bisa why, bisa who, bisa whom, bisa which, dan lain sebagainya. Itu tentu jawaban-jawabannya berbeda. Kemudian ditambah dengan plus how, H adalah bagaimana, berapa. Jadi dengan menggunakan kata kunci pertanyaan manusia itu bisa menambah referensi Bapak Ibu di dalam melakukan atau membuat suatu identifikasi masalah. Jadi masalahnya diawali dengan masalahnya TP, yaitu mengenai masalah hasil belajar. Hasil belajar itu banyak sekali. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu menanggapi atau mungkin ada pertanyaan. Halo, gimana? Kira-kira sudah masih blank atau sudah ada gambaran? Oh, itu identifikasi masalah. Ya, silakan, saya ingin mendengarkan statementnya dari Bapak Ibu sebagai konfirmasi. Karena kalau tidak ada respon berarti ya kemungkinannya saya gagal menjelaskan. Ya, atau Bapak Ibu mungkin sudah ngantuk-ngantuk. Ya. Oke. Saya oke, mungkin silakan. Pak, Ya, silakan. terus baik Pak, mungkin saya mau sedikit minta ininya kali ya Bapak, mungkin punya kiat gitu ya. Mungkin kan Bapak juga pernah seperti kami ya, membuat tesis gitu ya. Mungkin Bapak punya kiat atau trik tersendiri nih Pak, untuk membuat ini dari sudut mana dulu nih yang dipandang mudah menurut kita ini untuk mengawalinya. Seperti itu Bapak. Makasih Bapak. Iya. Jadi itu tadi Bapak Ibu Iya. ya. Memang istilahnya kita harus searching dulu. Kita harus mencoba bertanya-tanya kira-kira ini masalah. Karena terkadang karena saking banyaknya itu mengenai masalah pendidikan, terkadang sepertinya sudah kehabisan bahan kita ya. Apalagi yang mau dibuat ini, orang semuanya sudah kerja. Nah, makanya kata kuncinya tadi itu
kalau di dalam kawasan TP ya, jadi memang kita harus mengotak-atik variabel yang berkaitan dengan hasil belajar itu. Nah, berkaitan dengan hasil belajar itu tentu kita harus memahami kurikulumnya dulu. Nah, kemudian kita mencoba melihat fakta yang ada di lapangan. Jadi sebenarnya emang istilahnya easy to say, difficult to do ya. Jadi mudah kita menyampaikan, tapi memang butuh pengalaman-pengalaman dan fakta empiris yang ada di lapangan. Karena kalau kita tidak memahami fakta empiris di lapangan, itu jatuhnya juga susah. Kemudian yang kedua, ya tergantung kepada kira-kira kepeminatannya Bapak Ibu mau meneliti tentang apa. Yang jelas harus berkaitan dengan TP, ya. Yang berkaitan dengan TPI itu adalah bisa berkaitan dengan masalah bahan ajar, bisa berkaitan dengan masalah media pembelajaran, bisa berkaitan dengan pengembangan kurikulumnya, bisa berkaitan dengan pelatihannya, kemudian dilakukanlah riset. Jadi itu sebagai rambu-rambu Bapak Ibu ya. Jadi masalah yang bisa diangkat di dalam penelitian kalau berkacamata dalam perspektif kawasan TP, berarti nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kawasan desain. Desain tentang bahan ajar, desain tentang media pembelajaran, desain tentang pelatihan, desain tentang pengembangan kurikulum, dan desain berkaitan dengan penelitian. Itu baru satu kawasan itu Bu ya. Nah, kemudian mungkin ada yang mau berminat di pengembangan. Ya, jadi kalau pengembangan itu ya tentu tidak terlepas dari fokus kajian TP tadi. Jadi apa yang mau dikembangkan, bahan ajarnya, medianya, kurikulumnya, pelatihannya, atau penelitiannya. Ya, jadi tidak terlepas juga dari situ. Misalnya selain dari pengembangan, mungkin ada yang mau melihat dari sisi pemanfaatan. Jadi masalah pemanfaatan itu banyak Bapak Ibu ya. Ya, jadi memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada, yang berseliwer di dunia ini, itu kan contohnya saja misalnya augmented reality. Apa Bapak sudah bisa memanfaatkan semua itu kan masalah. Nah, mungkin kalau misalnya itu dianggap masalah, berarti solusi jenis penelitiannya bisa berupa pengembangan. Tidak cukup kalau hanya korelasi. Atau mungkin paling tidak bisa melakukan eksperimen. Membandingkan augmented reality dengan PowerPoint misalnya. Ya. Kemudian dari sisi penilaian. Ya, bagaimana cara menilai? Karena memang masalah kita itu adalah sebenarnya di penilaian Bapak Ibu ya. Kita kurang memberi respon kepada unjuk kerja yang dibuat oleh anak-anak kita. Karena mungkin keterbatasan waktu dan banyak hal lah yang berkaitan dengan masalah penilaian itu. Belum lagi sistem pelaksanaannya. Sekarang kalau ada duit ya bisa memakai istilah on cam. Jadi untuk menjamin bahwa anak itu tidak chatting, tidak curang, itu bisa menggunakan aplikasi on cam yang bisa menjamin bahwa memang anak-anak itu genuine, dia sendiri yang mengerjakannya. Nah, tentu itu juga masuk di kawasan R&D kalau mau dikembangkan. Jadi apa yang didesain, yang penting Bapak sebagai TP harus memahami betul itu ya, teori dan praktek, desain, pengembangan, pemanfaatan, penilaian,
proses dan sumber belajar. Itu yang harus dicamkan baik-baik untuk sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di pendidikan kita. Kemudian fokusnya yaitu tadi, ya fokusnya tidak keluar dari bahan ajar, media, pengembangan kurikulum, kemudian terkait dengan pelatihan, terkait dengan riset. Jadi jangan mengambil wilayah yang berkaitan dengan manajemen SDM, misalnya bagaimana sertifikasi guru, bagaimana, nah itu masuk di wilayah manajemen itu, ya. Jadi bukan wilayahnya guru. Wilayahnya guru itu adalah hak prerogatifnya adalah bagaimana membuat strategi pembelajaran, bagaimana membuat strategi pengurutan materi, bagaimana membuat strategi penyampaian dan memanfaatkan media, dan bagaimana mengelola pembelajaran. Itu hak prerogatifnya guru, ya, yang sama dengan TP. Ya, jadi Bapak Ibu tergantung kepada nanti setelah kalau judulnya sudah ada, nah kira-kira itu nanti lebih gampang kita urai kalau bisa diberikan contoh. Saya ambil contoh misalnya judul ini, di mana judul ini saya sudah pahami bahwa variabel CP-nya ini, variabel atributnya ini, variabel hasil belajarnya ini. Nah itu enak Bu. Kalau itu yang kita sudah pahami, itu gampang mengurai. Jadi harus ada kasus, ya. Jadi nantilah diangkat sesuai dengan judul yang sudah dimasukkan di dalam GC-nya, ya. Untuk kita bagaimana melakukan identifikasi supaya proposalnya ini bisa selesai sebelum UAS, ya. Oke, saya kira itu. Karena bisa aja nanti untuk soal UTS-nya mungkin khusus bab 1 misalnya, bagaimana membuat bab 1 dan bab 2. Nanti UAS-nya bagaimana bab 3-nya. Jadi mungkin itu sebagai bocoran, ya, sebagai bocoran, dan itu Anda buat sesuai dengan judul yang pertama dimasukkan. Ya, saya kira itu lebih efektif, lebih efisien kalau kita berangkat dari kasus supaya tidak ngambang ketika kita melakukan identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ya, mohon izin Pak dosen. Ya, Kaitan Pak. dengan proposal judul dan yang menjadi target ya tadi di sebelum UAS gitu kan. Ya. Mungkin apakah di UIA ini ada template khusus gitu ya untuk pembuatan komponen proposal itu, sekiranya bisa kan barangkali Ada Pak, akan jadi ada acuan bagi panduan. kami gitu. Ada Oh, ya. panduan, ya ada di panduan. Di situ 5 desain penelitian itu ada contoh komposisi babnya, Pak. Ya. Untuk kami mendapatkannya gimana Pak dosen? Nah, nanti ketemu aja sama dengan Ibu Bia. Ya. Ya, Ibu Bia. Oh, baik. Ya. Oke. Oke, mungkin cukup dulu Pak ini ya terkait dengan masalah mata kuliah pertama yaitu metode penelitian. Nah, sekarang mau istirahat dulu baru masuk atau gimana? Zuhur dulu Pak. Pak, mohon maaf Pak, mau minta diulang Pak untuk UTS apa UAS apa tadi? Ya, untuk UAS itu UTS proposal adalah proposal Pak ya. Nah, berarti UTS mungkin mempermantap isi bab 1 dan bab 2. Ya. Jadi ini memang karena kita tidak bisa lagi membuat
pertanyaan apa namanya paper test, karena itu bisa terjawab oleh AI, ya. Jadi menghindari yang namanya intervensi AI, jadi memang harus berbasis proyek proposal Bapak Ibu. Ya, jadi supaya lebih mantap, teorinya nanti sudah bisa dipakai. Ya, jadi mulai sekarang baca-baca teorinya itu dari judul yang Bapak sudah masukkan. Karena nanti di bab teori itu adalah mendeskripsikan yang berkaitan dengan hasil belajar dulu, baru yang kedua mendeskripsikan tentang teori teori TP-nya, kemudian teori atributnya, dan masing-masing teori itu bagaimana Bapak membuat kesimpulan dari teori itu yang cikal bakal dipakai untuk di bab 3 nanti. Ya. Jadi kalau berangkat dari kesalahan kan lebih gampang Pak ya. Ya, daripada tidak membuat kesalahan. Oke, saya kira itu Pak ya. Gimana mau lanjut? Supaya cepat lagi istirahat kayak kemarin. Kayaknya sholat dulu deh, Pak. Ya, sholat aja dulu Pak ya. Jadi kita masuk jam 12 ya. Kan jam 1 kan? setengah 1. Ya, boleh. Bisa. Boleh, iya. Ya, masalahnya jam 2 itu ada apa? Mungkin ada mata kuliah lagi Pak Sam itu. Jam berapa Pak Sam? Jam filsafat Pak, jam berapa? Jam 2, Pak. Jam 2. Oh, jam 2 ya. Nah, sebelum Jam 2, itu jam 2. Ya, kalau tidak ada mata kuliah setelah ini ya, kita bisa masuk di 12:30 ya. Boleh begitu Pak? Boleh Pak, boleh. Ya, 12:30 aja. Ya, oke, 12:30 ya. Ya. Ya, kita masuk di. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya, insya Allah. Silakan Bapak Ibu tutup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik teman-teman sekalian, kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu Pak ya. Iya, Bapak.